hak asasi manusia. Dan paling penting dalam demokrasi itu kan kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Ya. Iya kan? Kalau ada orang bilang bahwa demokrasi Indonesia terancam, ukuran saya adalah apakah saya masih bebas berbicara atau tidak. Itu yang paling penting. Bisa terbentuk. Nah ini mestinya arah strategi transformasi digital kita itu harus bisa menjawab itu gitu. Bagaimana dia menjadi enabler, menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi digital di masa depan. Kalau nggak punya beliefs, terus politik ini mau kemana kan itu penting. Orang nggak punya values, orang nggak punya nilai, gitu kan. Oke, welcome to Total Politik. Bangunlah raganya dan bangunlah jiwanya. Bersama Nezar Patria. Udah Lu gampang banget. Udah kayak iklan susu. Tadi gue ngomong sama Justin Laksana tadi. Koci kan. Itu gaya kayak gitu berlebihan memperkenalkan gitu menurut lu Eropa atau Amerika? Itu Amerika banget. Kalau di Eropa nggak, di sebelah gue ada komentator, dia mau menjelaskan. Silahkan. Kalau Amerika dia karena punya high confidence. American style tuh high confidence. High confidence. Iya, kalau menurut dia. Wamen Kominfo. Yang tertukar teman kita. Tertukar sama siapa? Kan ada kawan kita satu lagi Wamen Kominfo juga pernah kesini juga. Oh iya. Kan? Tadi ada timnya Pak Wamen. Pak Wamen satu lagi udah pernah kesini bang wawancara dia. Itu masih sebelum Wamen. Karena udah nggak mau kawan. kerja. Gimana bang? Itu pembagian tugas berdua Wamen ini gimana sih? Emang sepenting itu ya Kominfo sampai punya 2 Wamen itu menurut lu? Ya timingnya pas lah. Timingnya pas karena ini menjelang akhir periode kepemimpinan Pak Jokowi ya. Kabinet segera berakhir. Dan ada 2 bulan paling enggak ya, kita harus closing semua program, setidaknya yang jadi target dari kabinet ini gitu. Nah, jadi dengan kehadiran Wamen Angga ini ya sangat membantu lah, speed up semua proses. Udah lo jangan tanya lagi, udah sampai situ aja udah bagus tuh. Speed up ya. Oh makanya gue jawab ya kan. Ya, Pak Wamen. Ini saya mau nanya. Awal-awal sebagai seorang aktivis dan pemikir politik dulu nih. Aktivis yang gimbal Pak Wamen dan jurnalis senior. Iya makanya ini kaitannya sama kegimbalan beliau nih. Ini kita mengalami transisi pemerintahan kan kayaknya nggak pernah smooth ya. Dan Pak Wamen sendiri juga dulu sebagai aktivis di 98 juga berkontribusi membuat tidak smooth ikut dalam ketidaksmutan itu gitu kan, dengan ada bom tanah tinggi ini dulu kan. Untung Pak Wamen kalau smooth pasti presiden berikutnya Siti Hardianti Rukmana. Bos, kalau dulu Pak Wamen itu melakukan itu udah dianggap pengantin beliau ini dulu bos, ya kan? Jihad ya. Iya jihad bos, ya kan? Karena yang melakukan kelompok kiri nggak dianggap jihad tuh. Perjuangan aja, perlawanan kan. Iya. Nah, gimana melihat Pak Wamen patahan-patahan sejarah kita dan perubahan transisi pemerintahan yang nggak pernah smooth? Apakah ini the nature of nation state atau seperti apa sih? Memang mungkin nggak ada transisi pemerintahan yang smooth gitu. Ngeri kali pertanyaannya aja. Iya, gua aja ngeri dengernya. Kayak kuliah di mana nih? Di Monash University. Kelasnya harus kayak gitu. Walaupun kita nggak di situ, tapi perilaku mengarah ke situ. Kan itu yang paling penting. Silakan Pak Wamen. Iya. Aku kira ya setelah reformasi memang kita lihat transisi pergantian kekuasaan ya. Sejak reformasi ini sebetulnya relatif smooth lah. Smooth. Ya memang ada guncangan, ada mungkin patahan seperti Ari sebutkan tadi itu ya. Tapi bukan sesuatu yang mengguncang gitu ya. Ya, kemudian kita masih mendapatkan residu dari pergantian kekuasaan, masih ada konflik, masih ada ya katakanlah kontroversi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kan
kita melihat perjalanan kepemimpinan dari presiden-presiden setelah reformasi ini kan baik gitu loh. Bagus lah gitu loh. Nah, saya kira ini satu tradisi yang bagus juga ya. Satu tradisi yang bagus, apalagi peralihan dari Pak Jokowi ini ke Pak Prabowo ya. Kita lihat kan ada cukup waktu saya kira. Masalah timing ini juga penting gitu. Cukup waktu kurang lebih 4 bulan setelah pemilu gitu ya. Sehingga transisi ini bisa dikelola dengan lebih baik gitu loh. Dan satu hal lagi, karena Pak Prabowo kan Menhan. Ya. Gitu, berada dalam kabinet gitu. Beda misalnya waktu Pak SBY dengan Pak Jokowi kan nggak ada di dalam kabinet gitu ya. Pak SBY pernah dalam kabinet. Pak SBY pernah dalam kabinet. Ya kan. Ya, tapi ada Meskipun sedikit, patah juga. patah, tapi nggak begitu lama patahnya gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang jauh lebih smooth lah gitu. Dalam artian banyak jalur-jalur yang membuat pemerintahan di bawah Pak Jokowi dan next administration itu bisa nyambung gitu ya. Mudah-mudahan keberlanjutannya itu berlangsung dengan apa yang membuat perubahan politik, transisi politik itu mengalami turbulensi menurut Pak Wamen? Sejak awal kita berdiri sebagai nation state ya. Iya, dari 65. Iya. Dari Belanda ke Jepang aja udah patah. Jepang ke kita patah. Apa yang membuat turbulensi itu menjadi hal yang nggak bisa dihindari atau mungkin bisa diminimalisir atau gimana menurut Pak Wamen? Kita nggak bisa menyamakan semua facet sejarah dengan yang sekarang ya. Misalnya kita ambil satu garis Orde Lama lah, kemerdekaan sampai dengan Orde Lama selesai, lalu Orde Baru. Memang ada guncangan di situ kan. Dan di Orde Lama ini kan sebetulnya banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ini Republik Muda yang coba mencari bentuk demokrasi yang paling pas, ya kan. Dan Itu paling banyak tuh. paling uji banyak cobanya ada ya. demokrasi. A/B testingnya paling A/B banyak. testingnya banyak itu, versi beta terus. Iya Iya, kan, iya. ada demokrasi terpimpin, ada Liberal. Parlementer ya. Iya, dan semua itu kan pembelajaran yang luar biasa dan kita menghadapi satu proses apa yang sering disebut bangsa yang sedang menjadi gitu kan. Kita ini kan nation dulu baru state gitu. Bukan jadi makanya kita nation state gitu kan. Jadi bangsa-bangsa ini harus punya perspektif yang sama dulu, beliefs yang sama dulu, baru state-nya bisa menjadi bisa diterima oleh semua pihak. Dan pada zaman itu kan kita lihat pergolakan kan luar biasa. Ya. Pemberontakan daerah, ya kan. Terus juga karena republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa ini kan juga punya cara pandang berbeda-beda bagaimana republik harus dijalankan. Gitu. Nah baru ya Bung Karno, presiden kita itu, Soekarno itu kan luar biasa ya melakukan exercise bagaimana membuat satu bangsa yang menjadi ini ya. Cuma dalam eksperimen dan perjuangan ikhtiar yang dia lakukan itu ya sampailah di 65 itu. Gitu ya kan. Kemudian pergantian kekuasaan. Nah di zaman Orde Baru kita udah tahu juga ceritanya gimana. Yang penting adalah stabilitas. Karena nggak mau mengulang apa yang terjadi di Orde Lama gitu. Nah tapi masalah di stabilitas ini ada yang dikorbankan yaitu demokrasi kan gitu. Freedom. Ya kan? Freedom. Nah, cita-citanya ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi supaya kita bisa jadi bangsa sejahtera. Tapi karena tidak ada ruang demokrasi sehingga ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu nggak ada outletnya. Untuk digugat, untuk dipertanyakan kemana pembangunan itu, untuk siapa pembangunan itu, nggak ada outlet politiknya, gitu. Karena semua kan di bawah negara korporatisme, baru kan dulu gitu ya judulnya ya. Jadi nggak ada. Dua partai politik dan satu golongan kekaryaan. Iya. Lalu datanglah reformasi kan, mengubah itu semua dan kita multi partai, begitu banyak aspirasi itu kan. Outletnya lebih banyak, outletnya terlalu banyak malah. Iya. Outletnya lebih banyak. Ini kayak ASO, analog switch off. Iya. Biar masuk digital, biar masuk kominfonya di Kalau di dunia industri televisi namanya ASO. Analog switch off gitu kan. Kuenya besarnya sama, pemainnya makin banyak. By the way belum sepenuhnya kan ASO jalan kan? ASO udah total. full jalan.
Jangan dialihkan Lanjut, dulu. lanjut. Iya. Oke, lanjut. Ya kan? Nah, jadi di masa reformasi ini kita memang melihat begitu banyak percobaan-percobaan baru lah menuju apa yang kita sebut sebagai demokrasi Indonesia itu seperti apa. Ya kan? Pada kecenderungan di awal reformasi kita sangat liberal ya, multi partai segala macam ya. Lalu di tengah liberalisme itu muncul anomali juga gitu ya, muncul ada ya ujian-ujian lah untuk demokrasi gitu ya, menggugat yang namanya keindonesiaan ya, kemudian ada muncul radikalisme, ada munculnya ide-ide yang tidak cocok dengan keindonesiaan gitu-gitu ya. Meskipun dalam demokrasi outlet itu harus diberikan. Iya, harus diberikan gitu, dan itu kan ujian-ujian yang penting sebagai sebagai bangsa yang menjalani demokrasi itu gitu. Nah, kalau udah ngomong demokratisasi ya, tapi menarik nih. Pak Wamen ingin melihat demokrasi kita hari ini, demokrasi Indonesia tadi, itu sebagai sebuah demokratisasi atau sebuah kecenderungan post otoritarian gitu. Maksudku gini, post otoritarian itu kita melihat sesuatu yang otoritarianisme, culture yang masih tersisa di dalam kelembagaan kita, atau kita harus melihat pembangunan negara ini sekarang di sisi apa saja sektor-sektor yang sudah terdemokratisasi gitu. Pak Wamen cenderung melihat perspektifnya yang mana dalam istilah itu kan post authoritarianism gitu kan, sering dipakai sebagai satu judul lah untuk melabel Indonesia yang masuk dalam proses reformasi atau transformasi. Dan itu mengandaikan bahwa struktur-struktur lama belum sepenuhnya berubah, gitu loh. Jadi masih ada struktur-struktur otoriter yang masih bercokol di sana, lalu kita menjalani apa yang disebut dengan reformasi dan demokrasi. Termasuk personalianya. Termasuk sejumlah aturannya, culture-nya dan lain sebagainya. Sehingga sering disebut liberalisme yang kita tempuh ini adalah suatu strategi yang illiberal, kan gitu, yang illiberal gitu ya, kan itu yang disebut dengan post authoritarianism itu, gitu. Nah, kita boleh setuju atau tidak setuju dengan itu ya. Tapi dalam perjalanannya kita melihat kita bilang illiberal, tapi sesungguhnya kita cukup liberal. Gitu. Memang ada praktek yang illiberal yang bisa dikatakan misalnya soal check and balances gitu ya. Lalu bagaimana demokrasi yang sedang berjalan ini di-capture atau dibajak, membuat dia tidak menjadi liberal seperti yang seharusnya gitu kan, tidak memberikan ruang demokratis kepada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dan lain sebagainya gitu. Tapi eksperimen ini kan berjalan dengan berbagai dinamikanya sehingga kita sampai di titik ini ya. Sehingga kita mendapatkan presiden seperti Pak Jokowi misalnya ya, seorang wali kota lalu kemudian menjadi gubernur Jakarta dan bisa terpilih sebagai presiden, dan beliau berasal dari orang biasa gitu ya, tidak ada terah politiknya atau apa segala macam. Dan ini sudah banyak sekali dikomentari dan ditulis oleh para pengamat Indonesia atau Indonesianis gitu ya, atau para peneliti sosial politik dan lain-lain. Saya kira cukup menarik untuk melihat fenomena ini gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke transisi pemerintahan berikutnya gitu ya, munculnya Pak Prabowo yang memenangkan pemilu dan lain sebagainya. Nah, sementara itu kita melihat lanskap yang lebih luas dong, ya kan? Nah, ini ada di regional yang juga sedang shifting, apa yang disebut dengan demokrasi shifting di sini gitu kan. Apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Filipina, kita bisa melihat munculnya ya tokoh-tokoh atau tokoh yang bisa diasosiasikan dengan kekuatan lama gitu kan. Established power. Muncul lagi segala macam. Tapi dalam prakteknya toh dia tidak membawa apa yang menjadi gagasan-gagasan atau aspirasi politik masa lalu gitu loh, karena dia berhadapan dengan soal-soal yang kontekstual, soal-soal yang terjadi di hari ini gitu ya. Nah, saya kira penilaian kita tentang politik hari ini mungkin harus lebih adil gitu ya, melihat dengan konteks yang terjadi sekarang. Kemudian kan banyak orang yang merasa lebih frustasi melihat situasi dan demokrasi kita sekarang. Bahkan tadi kalau yang Pak Wamen katakan istilah demokrasi dibajak, demokrasi dikangkangi, itu kan jadi
dianggap sebuah jargon yang Iya. menyatukan dan menjadi kebenaran publik sekarang gitu. Betul. Nah, betul. kalau bahasanya Gus Ulil Absor waktu itu dia bilang sekarang ini kita masih memahami ada yang namanya monomaslahat dan multiple maslahat. Monomaslahat orang memahami demokrasi seperti yang dibayangkan. Ya, liberal demokrasi itu ya runutannya harus seperti Iya. ini. Sementara jangan-jangan kita punya mekanisme-mekanisme atau formula-formula yang lebih kontekstual dengan sekarang untuk menjawab persoalan yang sekarang juga gitu. Maslahatnya bisa multiple gitu. Anda lihatnya gimana? Iya, saya kira ini juga perubahan global ya, pergeseran ekonomi politik global juga gitu ya. Sentrum-sentrum kekuasaan baru muncul ya. Jadi saya kira apa yang terjadi saat ini kita harus melihatnya dalam horizon lebih luas gitu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia kita terkaget-kaget kok bisa misalnya pemain-pemain lama muncul lagi atau bagaimana kan semua orang bertanya soal itu, tapi mari kita lihat apa yang sedang terjadi juga di dunia gitu. Jangan Di tingkat inward global. looking ya. Iya. Jadi kita Iya, lihat ya, tetangga kita kanan Iya. kiri semua, Iya. atas berdepan bawah. Iya. Orang Betul, butuh kan lagi ada- establishment lagi. Betul. lagi ada All power ada. pergeseran dan saya kira itu erat kaitannya dengan world order yang sedang bergejolak ya. Jadi munculnya kekuatan baru di Asia Pasifik, di gimana Cina memainkan peran yang sangat penting, dia punya pengaruh ke kawasan gitu ya, di Asia Tenggara, lalu ada Amerika, Iya. lalu ada Eropa yang Proksinya sudah- Singapura iya. kan salah satunya. Betul. Jadi itu semua saya kira berpengaruh terhadap negeri-negeri yang sedang bertumbuh seperti Indonesia. Indonesia kan dahsyat ini, pertumbuhan ekonomi 5%, ya kan? Masuk dalam kalau si Ray Dalio buat satu Model. model kita itu masuk top 5 negara yang pertumbuhannya 5% selama 10 tahun terakhir ini. Jadi tidak banyak negara yang itu dan itu negara-negara yang memang punya resource yang besar gitu. Salah satunya Uni Emirat Arab gitu ya, masuk di situ. Lalu ada Turki ada di situ. Ya. Terus So-called negara-negara baru ya, yang Negara-negara baru, ya iya. tumbuh baru ya. iya. Gitu. Dan untuk New tumbuh, emerging forces dan gitu. untuk Iya. tumbuh sebesar itu kita butuh stabilitas kan tentunya kan. Karena negara-negara itu ternyata misalnya kalau kita lihat Erdogan Turki Ya ganti konstitusi. ganti Bos. konstitusi Iya. gitu. Ada formula-formula ya Putin itu Rusia jadi superpower baru setelah kebangkrutan Uni Soviet misalnya waktu itu kan. Betul ya. Mereka kan mencari modelnya Iya, masing-masing ya. Itu menjadi refleksi buat kita nggak sih Pak Wamen? Maksudnya dalam menata sistem politik dan apa cara kita governing gitu. Ya, saya kira menjadi satu bahan perbandingan ya. Bahan perbandingan dan itu sedang dilakukan oleh banyak negara-negara di dunia saya kira untuk melihat kembali bagaimana tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa kita bilang kontekstual lah dengan masing-masing negara gitu ya. Tentu saja ada prinsip-prinsip pembagian kekuasaan yang nggak boleh dicampur aduk gitu ya. Ketaatan akan trias politika misalnya Iya, gitu ya. iya. Lalu law enforcement itu harus jelas gitu. Lalu kemudian penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dan paling penting dalam demokrasi itu kan kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Ya. Iya kan? Nah, kalau kita cek lagi selama reformasi ini, adakah satu kecenderungan di mana kebebasan berpendapat itu dirampas habis-habisan dan kita kembali seperti zaman Orde Baru? Dirampas habis-habisan ini kuncinya tadi. Ya. Iya. Iya kan? Kan nggak kejadian seperti itu. Dalam 10 tahun Pak Jokowi misalnya kita melihat orang-orang mengkritik dia dengan cukup luar biasa ya. Bisa kita lihat lah di ruang digital kita gimana komentar terhadap Pak Jokowi misal gitu. Selain juga saya kira beberapa apresiasi terhadap apa yang dia capai selama 10 tahun belakangan itu juga penting dicatat. Nah, jadi ada yang bilang gini Pak Wamen, Pak Jokowi mewariskan banyak hal untuk infrastruktur dan termasuk infrastruktur digital misalnya, tapi lemah sekali dalam penegakan hukum dan penegakan demokrasi. Menurut Anda gimana? Ini debatable sebetulnya dari sisi mana kita melihat ya. Kalau ada orang bilang bahwa demokrasi Indonesia terancam, ukuran saya adalah apakah saya masih bebas berbicara atau tidak.
Itu yang paling penting. Apakah Anda semua boleh nge-tweet secara bebas dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ya kita tahu lah ada yang mengatakan presiden dungu dan lain sebagainya, tapi Kawan Anda juga. kawan kita juga gitu. Ya, dan Nyor. Oh, nyoroka ya. dan ya tidak ada. Ini materi kan. Akrab ternyata mereka berdua nih kan. Dan macam-macam ya tudingan kepada presiden tidak apa. Anda bayangkan kalau itu terjadi di masa Orde Baru gitu. Tapi Saya kan kira memang seharusnya di demokratisasi itu memang seharusnya begitu. Keniscayaannya ya begitu gitu. Iya. Take it for granted-nya gitu Iya, ya. berbeda dengan memang justru karena itulah kita bergerak ke demokratisasi gitu. Untuk tidak membandingkan lagi dengan apa yang terjadi di dalam rezim otoritarian kan gitu. Iya. Iya, tapi kalau ada yang mengatakan bahwa ada kemunduran demokrasi segala macam, kan kita lalu mau mengingat mundurnya kemana? Baseline-nya di situ tadi kebebasan tadi iya, ya. betul. Menurut saya sih garis demarkasinya itu jelas, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik gitu ya. Selama itu nggak dirampas, selama itu nggak hilang, saya kira demokrasi masih punya harapan. Nah, saya mau Kalau dianggap tidak ada oposisi, mungkin jangan-jangan itu yang dianggap tidak menguntungkan untuk berkontribusi, misalnya kayak gitu kan. Kalau itu kan dari strategis. Iya. Politik yang Daily politics. Daily politics lah itu. Ya itu kan daily politics itu. Tapi secara prinsipil kan kita nggak melihat ada satu kecenderungan pembungkaman yang luar biasa gitu. Iya kan? Sekarang juga gimana sih membungkam dunia yang serba terkoneksi dengan sangat dahsyat seperti hari ini ya. Apa yang terjadi di Iran sana, apa yang terjadi di Palestina gitu ya. Real time bisa kita lihat gitu loh. Iya kan, apa yang terjadi pemilu Amerika, pemilu di Indonesia, dunia juga semua tahu gitu ya. Apa yang terjadi di Indonesia, di Jakarta, koran-koran besar, majalah-majalah top di Amerika ataupun di Inggris menulis tentang apa yang terjadi di sini, seperti seakan-akan itu koran nasional kita. Jadi demikian terbuka. Nah, gitu. Pak Wamen, saya waktu kuliah dulu belajar Imagine Community gitu, Benedict Anderson. Itu kitab suci lah, bacaan wajib untuk orang yang belajar soal Indonesia gitu ya. Dan situ kita melihat bagaimana Ben Anderson ini sebagai seorang pemikir yang betul-betul jeli secara historis membaca the formation of nation state gitu. Ada istilahnya itu menarik bahwa pembentukan negara bangsa itu salah satu hal yang membuat menyatukannya adalah print capitalism. Kita tahu, saya orang Minang karena baca koran di Sumatera Barat, kita tahu punya saudara di Jawa Timur. Ya kan, Budi orang Jawa Timur, orang Batu. Dia tahu ada saudaranya yang tersakiti oleh kolonialisme di daerah Jawa Tengah gitu misalnya. Jadi imajinasi kita soal negara bangsa itu terbangun salah satunya oleh print capitalism. Kita dipersatukan oleh itu. Tapi ada yang mengatakan digital capitalism ini yang memecah belah kita. Iya benar, cerdas. Memecah belah kita. Digital capitalism ya. Memunculkan polarisasi, menggugat kembali konsep nation state yang sudah ratusan tahun kita anut sebagai sebuah iman kita untuk mengelola kehidupan bersama. Gimana menurut Kertas menyatukan, digital yang memecah lagi ya. Ini menarik ini. Tumben dia agak jenius ya. Dia agak sering jenius ya Bang. Malah kadang-kadang yang begonya nggak jarang ya. Cocok juga jadi dirjen IKP. Jangan loh, Prabu Revolution. Wadirjen. Nggak ada wadirjen Bang. Mas Prabu. Berani-beraninya Mas Prabs ya kan. Kan penerus, Anda harus Lu menyiapkan. mau dongkel Om Prabs. Iya, dia harus menyiapkan penerus. Pemimpin yang baik itu adalah menyiapkan penerusnya. Karena Prabu adalah orang-orang tua yang punya wisdom, revolusi adalah anak muda yang punya semangat. Silakan Pak. Oke, ya ini menarik. Sebetulnya kita bicara satu hal di sini tentang teknologi. Ya, ketika Gutenberg menemukan mesin cetak seperti Ari bilang tadi itu kan sekitar abad 15 abad 15. Gutenberg menemukan mesin cetak. Pertama sekali
maksudnya dia ingin mencetak Bible waktu itu, Ya. ya Bible. Nah, kemudian ya Babel dicetak dan disebarkan dengan lebih cepat daripada ditulis pakai tangan dulu kan. Itu buatlah mesin cetak ini. Tetapi teknologi ini kemudian membawa apa yang disebut dengan unintended consequences. Ya kan? Itu konsekuensi yang tidak terduga gitu. Apa yang terjadi dengan penemuan mesin cetak ini? Satu, munculnya print capitalism seperti yang disebutkan itu. Yang menikmati penemuan teknologi cetak itu bukan Jerman, negara tempat Gutenberg lahir, tapi Belanda. Belanda lah yang memproduksi buku jauh lebih banyak segala macam itu. Dan dengan hadirnya print capitalism itu merombak banyak hal, dan dia mewakili satu semangat pada revolusi industri dan lain sebagainya, gagasan-gagasan baru disebarkan dengan cepat, ya kan? Dengan the birth of nationalism disebabkan oleh mesin print cetak ini. Kenapa? Ada gagasan-gagasan itu. Lalu juga bahasa gitu kan. Jangan lupa juga di kita Indonesia pada waktu itu ya belum ada Indonesia, nama Indonesia ya di Nusantara gitu. Bahasa Melayu kan lingua franca. Dan begitu banyak juga terbitan-terbitan dalam bahasa Melayu tua ini itu Melayu disebarkan. pasar. Ya Melayu pasar ini itu disebarkan, dan itu kemudian memunculkan rasa nasionalisme gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang disebut sebagai print capitalism yang menyumbang kepada pembentukan nasionalisme itu. Nah, sekarang dengan digital capitalism kita lihat loh, kok orang terpecah-pecah segala macam gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya nggak seburuk itu juga menurutku ya. Karena apa? Karena yang terjadi sebetulnya penyebaran disinformasi dan misinformasi itu tidak terkendali dengan baik, gitulah. Memang perlu dikendalikan. Ya mestinya tidak terkendali dalam artian mestinya ada satu clearing house of information, gitu ya kan, sebagai antidot terhadap misinformasi dan disinformasi ini. Ya enggak. Ya, tapi yang terjadi kan enggak begitu. Sekarang ini orang kena yang namanya hoax. Lalu kita tahu ada post-truth lah disebut gitu, karena apa, orang nggak berbasis fakta lagi tapi pada sentimen gitu kan. Sentimen ini yang dikocok lewat piranti-piranti digital, dalam soal ini platform ya. Nah, ini juga menarik bahwa pola komunikasi itu berubah karena disrupsi teknologi. Cara kita mengambil informasi juga berubah. Kalau dulu ada koran datang sama kita dan kita baca apa yang ditulis. Kalau sekarang kan enggak. Kita memilih apa yang mau kita baca di platform-platform digital, dan platform digital datang kepada kita dengan algoritmanya, ya kan? Dan dia hanya memberikan dan menyajikan apa yang kita suka dengan tombol likes dengan segala macam. Dan apa yang kita suka itulah sebagai data yang diolah oleh platform ini untuk menyalurkan informasi-informasi. Nah, saya kira disitulah mulai ada keterpecahan, ya kan? Social polarization itu terjadi. Karena itu, karena apa? Orang membaca, orang menyerap informasi apa yang dia suka. Sehingga apa yang dia suarakan didengar oleh orang-orang yang juga suka seperti yang dia suka. Itu yang kita sebut dengan echo chamber itu. Ya kan? Dan algoritma yang mengatur itu disebut dengan filter bubbles gitu ya kan. Nah, itu ya sehingga ya beginilah gitu. Dan celakanya kita nggak bisa lepas dari namanya gadget ini. Betul. Kan? Kita nggak bisa terlepas dari namanya smartphone. Kita nggak bisa terlepas lagi namanya internet gitu. Bahkan Eric Schmidt, pendiri Google, bilang suatu waktu nanti internet itu seperti udara, kita udah nggak ngerasain lagi kehadirannya gitu loh, tapi dia ada gitu. Kalau tanpa dia kita mati. Nah gitu. Dan itu mungkin masa itu akan tiba gitu. Dan ini kita di pintu gerbang itu saya kira hari ini gitu. Nah, jadi social polarization yang dibilang digital capitalism ini memecah segala macam, sebetulnya diakibatkan ya itu kayak dark side of teknologi lah gitu. Tapi bright side-nya juga dahsyat gitu ya. Lebih banyak itu. Lebih banyak sekarang anak-anak muda yang bisa mengakses pengetahuan luar biasa dibandingkan generasi sebelumnya. Iya kan? Dia bisa belajar dengan cepat apapun gitu loh. Demokratisasi tempat les lah ya. Les piano, les masak, apa itu nggak perlu ada sekolah-sekolah itu sekarang. Tapi gini, pertanyaan ontologisnya gitu loh. Mantap. Kita masuk ke ini naik satu oktav nih kita.
Apakah eksistensi nation state yang seperti kita bayangkan dulu itu hari ini sudah berubah dengan apa yang terjadi dalam the development atau the growth of digital capitalism ini? Apakah kita harus imajinasi kita soal nation state itu udah kayaknya harusnya nggak sama lagi nih gitu. Nah, itu kan begini, imajinasi kita soal nation state itu kan dikonstruksikan. Iya, Iya kan? socially Ada constructed. Iya, socially constructed. Nah, karena dikonstruksikan, kalau dulu kita kan dikonstruksikan nyaris tidak ada intermediasinya, gitu loh. Kita terima koran, bacaan gitu segala macam ya. Yang tadi saya Sama bilang. orator kayak Bung Karno ini Iya, keliling-keliling dulu kan. keliling, langsung kita lihat gitu Iya. ya. Tapi kan sekarang dia termediasi oleh teknologi gitu. Ya kan, teknologi lah yang mengatur apa yang kita cerap, apa yang enggak. Sehingga apa, konstruksi kita atas realitas itu juga termediasi oleh teknologi gitu ya. Jadi namanya sekarang itu mediated social construction. Nah, gitu, ya kan? Ada bukunya itu. Iya. Gitu, ditulis sama Nick Caldry. Aku kira itu menarik untuk dibaca ya. Nah, dengan fenomena itu artinya apa? Ada satu peneliti lagi namanya Andreas Hepp. Dia nulis deep mediatization. Mediatisasi yang sangat mendalam di mana peran media itu menjadi sangat penting ditopang oleh teknologi sehingga dia kemudian mempengaruhi cara kita mengkonstruksikan realitas. Jadi kadang-kadang realitas sebenarnya dengan realitas virtual itu ada gapnya, gitu ya. Nah, orang kan misalnya orang baik kayak Ari ini, kalau diambil sisi-sisi yang buruknya aja dan itu yang ditampilkan di Instagram 1-2 hari itu terus buruklah si Ari. Padahal dia orang baik. Gitu. Alhamdulillah. Kurang lebih gitulah. Masih ingat sama aku? Alhamdulillah. Kayak PSB di Pesta Pora. Nah, terus ya itu. Jadi masih relevankah nation state ya? Iya. Dengan situasi itu. Sangat relevan menurut saya ya. Karena ya nation state ini kan satu entitas atau katakanlah kita sebut aja satu institusi lah gitu ya, tempat kehidupan bersama ini bisa kita kelola dengan tepat lah gitu ya. Ya ada rules of game di situ, ada law enforcement di situ, ada penjaminan hak-hak setiap warga negara di situ, ada tujuan bersama yang dikelola dengan baik juga supaya kita bisa sampai misalnya ke masyarakat adil dan sejahtera itu gitu ya kan. Nah, saya kira masih cukup relevan lah. Nah, dan keterpecahan antara dunia digital dengan dunia nyata gitu ya, ada keretakan itulah kalau kita bisa bilang. Nah, ini yang menurut saya menjadi tugas besar literasi digital. Iya, gitu. Menyatukan antara netizen dan citizen ini kan. Iya, ini is the fundamental Iya. problemnya gitu. Iya. Meskipun tugas Pak Wamen sekarang adalah bagaimana membuat akses kepada digital itu betul. semakin luas, Makanya. terjangkau dan semakin Makanya pengantarnya harus sophisticated. sophisticated, Bos, gitu. ya, masuk ke Masuk keterjangkauan dulu. digital Iya. ini kan. Nah, ini Betul. udah gimana updatingnya Pak? Oh, ini kan punya apa namanya dulu kita punya peluncuran Satria kalau nggak salah ya. Iya. Ada Satria program-program One. Ya, bakti. Satria satu. Kemarin juga lama soal BTS itu kan untuk Iya. menghadirkan keterjangkauan digital ini ke pelosok-pelosok Iya. negeri ini kan. Ya, selama 10 tahun ini pemerintahan Jokowi saya kira sudah melakukan banyak hal. Termasuk juga soal konektivitas. Kita bayangkan aja tahun 2014 itu penetrasi internet itu baru 34%. Lalu sekarang 2024 itu udah mencapai 80%. Dan kenaikan dari 34% ke 80% itu juga menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi digital dan lain-lain. Kalau soal konektivitas, saya kira sudah lebih dari 97% wilayah pemukiman Indonesia, wilayah pemukiman ya, jadi daerah-daerah yang ada manusianya gitu, itu 97% sudah tercover. 97%. 97% sudah tercover oleh konektivitas, baik dengan 4G ya maupun beberapa kota sudah 5G sekarang ini. Jadi kita bisa bayangkan
bagaimana pertukaran data terjadi di tengah lanskap konektivitas kayak gitu ya. Situ ada yang namanya di basic structure-nya itu ada fiber optik, ada mobile teknologi di situ ya kan, ada satelit juga gitu kan untuk membantu semua konektivitas itu. Nah, sekarang kan masalahnya bagaimana itu bisa didaya gunakan untuk mempercepat, untuk membuat kehidupan sosial dan ekonomi menjadi lebih baik dengan konektivitas dan arus informasi yang cukup deras di konektivitas yang tinggi itu. Memang ada problem masih. Misalnya kecepatan internet kita itu masih di bawah lah. Kita tuh ranking 83 lah berdasarkan survei yang dibuat oleh ITU. 83, sementara negara tetangga kita itu ada yang 40, bahkan kalau nggak salah Malaysia itu sekitar 14 apa. Bagus sekali dong. Ya, bagus. Nah, jadi ini menjadi PR kita, dan itu kan dibuat oleh Ookla kalau nggak salah survei itu. Tapi kalau kita mau compare apple to apple kurang fair juga, karena kita kan 287 juta, ya kan? Tentu saja nggak sebanding dengan negara tetangga yang penduduknya lebih kecil dari kita gitu. Nah, tapi memang kecepatan internet kita sekarang ini kita harus dongkrak dia menjadi 100 megabyte per second. Itu baru membuat kelancaran informasi atau arus data itu bisa jauh lebih baik, gitu, dan penggunaannya juga bisa lebih optimal dan efisien. Nah, masalahnya lagi-lagi kita harus memperkuat di infrastruktur yang kita sebut sebagai fixed broadband itu. Karena fixed broadband ini baru digunakan 23% kalau nggak salah, gitu. Sementara yang lain kan pakai mobile broadband, ya kan? Mobile broadband. Jadi kita pakai, orang masuk internet itu lebih banyak pakai ini, smartphone, pakai telepon segala macam. Jadi mobile broadband itu. Mobile broadband. Jadi yang fixed broadband itu kan yang pakai kabel, pakai fiber segala macam itu. Padahal itu kan reliability-nya jauh lebih baik. Dia juga nggak ada latensi, dia lebih mantap lah, gitu. Nah, tapi ini masih sedikit dan masih mahal, gitu, masih mahal. Nah, ini menjadi tantangan untuk pemerintah selanjutnya lah ya, untuk memberikan kesempatan kepada fixed broadband ini bisa masuk sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung yang miskin, ya, dengan harga yang murah. Misalnya orang bisa langganan 100.000 per bulan dengan kecepatan 100 Mbps, misalnya gitu. Nah, itu akan sangat membantu anak-anak kita yang yang sekolah, yang segala macam yang ada di perkampungan itu ya, dan membantu juga UMKM gitu ya, sektor informal untuk bisa tumbuh lebih cepat dan dibantu dengan koneksi yang bagus. Kalau pertumbuhan ekonomi digital kita gimana, Pak? Pertumbuhan ekonomi digital kita sekarang ini masih di bawah 5%. Masih di bawah 5%, tetapi masih jauh dari ini ya, optimal ya. Masih jauh dari optimal, tetapi potensinya luar biasa. Jadi ada satu survei yang menyebutkan di tahun 2030 kita bertumbuh 366 miliar dolar Amerika, ya, di tahun 2030. Sementara di ASEAN itu bertumbuh 1 triliun yang namanya ekonomi digital itu. Berarti apa? 40%, hampir 40% kontribusi pertumbuhan ekonomi digital dari Indonesia untuk Asia Tenggara. Artinya apa? Kita adalah pasar yang cukup besar, sekaligus juga potensi sebagai digital creator yang cukup besar juga. Internet itu hak atau investasi sih, Pak Oven? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya, pertama ya pastinya investasi dulu gitu ya. Nah, kemudian karena dia sudah menjadi public goods lah, seperti sekarang kan ketergantungan orang semakin tinggi, kita tergantung kepada satu teknologi yang menjamin hajat hidup orang banyak, maka kemudian menjadi hak, kan gitu, ya kan, gitu. Kayak kita tanya oksigen tuh hak atau apa gitu, kamu berhak menghirup oksigen gratis atau harus bayar, kan gitu, iya kan, ya itu semakin kita tergantung dengan satu katakanlah entitas gitu,
dan dia menjadi milik orang banyak, tanpa itu kehidupan bersama akan terancam. Saya kira dia menjadi hak. Gitu. Apa kalau saya mau balik ke ekonomi digital, menarik nih. Karena kalau kita lihat ini kan kuenya yang kita maksimalkan dari ekonomi digital kan masih jauh dari optimal seperti kata Pak Wamen tadi kan. Harusnya lebih besar lagi. Nah, tapi kalau kita ngelihat data-data terbaru misalnya kalau kita lihat tulisannya Bang Dede Basri, pertumbuhan kelas menengah kita itu justru belakangan ini dalam 10 tahun terakhir itu terus menurun. Harusnya kan dengan tumbuhnya ekonomi digital kan peluang memperlebar kelas menengah juga makin tinggi. Itu satu. Yang kedua, justru malah yang bertambah adalah jumlah gig ekonomi. Orang-orang gig worker kita justru malah lebih, di mana gig worker itu ya kita tahu sangat lemah terhadap perlindungan sosial, kepastian pekerjaan dan macam-macamnya. Ini menurut Anda fenomenanya melihatnya gimana? Ya, ini tantangan yang cukup serius. Belum lagi kalau kita tambahkan satu lagi, Indonesia pasca 2030 lah, gitu ya kan. Ini kan jembatan nih kita sekarang 2025 ke 2029 sampai 2030 ini kan jembatan yang penting gitu. Nah, tadi yang Bro Budi sampaikan itu, yang pertama bagaimana dengan gig workers itu kan. Ini kan masalah adopsi teknologi. Tumbuhnya signifikan karena digital ekonominya tadi itu. Mestinya memang mestinya dia bertumbuh dengan baik. Tapi ya itu tadi, kita membutuhkan digital talent sekitar 9 juta untuk bisa sampai ke angka kontribusi 366 miliar itu. Nah, sementara ini kita angkanya itu masih di bawah 1 juta talent digital kita. Nah, ini harus ada kolaborasi dengan berbagai platform gitu ya, terutama tech companies nasional maupun global untuk bisa mendongkrak jumlah yang namanya digital talent ini. Dan jangan lupa juga di teknologi digital ini begitu banyak yang bisa kita downstreamingkan dalam artian ekonomi, hilirisasi hilirisasi digital gitu ya kan. Itu karena ada banyak value creation di situ yang bisa kita ciptakan sehingga jobs creation pun bisa terbentuk. Nah, ini mestinya arah strategi transformasi digital kita itu harus bisa menjawab itu gitu. Bagaimana dia menjadi enabler, menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi digital di masa depan. 2030 kalau kita bisa sampai ke sana, paling tidak pertumbuhan itu bisa mencapai 10%. Ekonomi digital, dan di 2045 kita harapkan angkanya lebih besar lagi, mungkin bisa sampai 40%. Tapi apakah mungkin dengan situasi ini kita menjadikan digital ini sebagai enabler dengan situasi misalnya berapa banyak orang ketipu sama pinjol gitu misalnya di kampung-kampung gitu misalnya. Terus ini kan salah satu isunya judi online. Terus di DPR itu ragu untuk pengesahan RUU pembatasan uang kartal karena situasi masyarakat kita yang sangat tidak bankable gitu kan. Iya kan? Ini kan problem-problem yang sebenarnya lebih banyak digital development ini malah menjadi constraining factors ketimbang enabling factors gitu. Saya kok kurang setuju ya dengan pandangan itu, karena mengingat penggunaan teknologi digital itu penetrasinya udah sampai ke bawah. Kalau tadi disebutkan ada penurunan jumlah kelas menengah segala macam, itu bukan disebabkan oleh penggunaan teknologi digital atau digital menjadi constraint, tapi itu karena memang ada beban-beban ekonomi ya. Kalau 2004 saya ingat itu kelas menengah kita cuma 5%. Iya kan? Lalu kemudian di 2023 kemarin itu meningkat sampai hampir 40-an% gitu kelas menengah itu. Lalu tiba-tiba dia melorot ke bawah, jadi aspiring middle class. Aspiring middle class. Kan? Calon kelas menengah gitu ya kan. Jumlahnya juga sampai hampir 20-an%. Betul, 20 sekarang kalau nggak salah di belasan ya, 17-18% ya. Sekitar itu gitu kan. Dan itu kalau kita bedah lagi gitu, saya bukan ekonom ya, tapi berdasarkan bacaan yang kita dapat gitu, kalau kita bedah lagi itu penyebabnya adalah karena beban ekonomi. Beban ekonomi ini juga terkait dengan demografi masyarakat kita. Jadi
banyak generasi baru ini menjadi tulang punggung untuk extended family. Oh, sandwich generation. Ya kan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan biaya perlindungan sosial yang bertambah. Kalau sakit, kalau apa segala macam gitu ya kan. Kemudian ada pajak-pajak gitu ya itu kan menurut data BPS. Meskipun ekonomi digital kan harusnya bisa merangsang tumbuhnya kelas menengah baru itu karena semakin akselerasinya kan makin mudah kan dalam mengakses ekonomi ini kan Pak. Jadi agak nggak nyambung sebenarnya dengan data gitu maksudku. Karena gig worker yang jadi lebih banyak gitu kan, orang-orang yang justru malah less perlindungan dan less kepastian gitu yang tumbuh di era tumbuhnya ekonomi digital. Ini kan jadi kayak semacam, makanya Ari bilang nih harusnya jadi enabler kok tapi malah jadi constraining gitu. Constraining karena downstreaming di digital ini belum berlangsung seperti yang kita harapkan. Hilirisasi digital ini kan tidak berlangsung seperti kita harapkan. Coba kita bayangkan sekarang teknologi begitu deras masuk, ya kan? Kita kan nggak mungkin menutup negeri kita dari pasar internasional. Nah sekarang coba lihat cutting edge teknologi terbaru itu masuk. Sekarang kalau beli laptop yang terbaru itu ya, itu ada yang namanya AI on device, ya kan? AI artificial intelligence yang udah on device. Jadi kalau kita kan pakai ChatGPT sekarang itu dia terkoneksi dengan online gitu ya, dia proses di cloud gitu, ada cloud computing. Tapi AI on device itu kita nanti ini sudah ada di pasar. Ya bulan ini masuk ini sejumlah ya dimulai dengan Qualcomm. Udah mulai ya. Udah ada pakai Snapdragon. Dan itu Apple aja pakai kan. Apple pakai. Dan itu M3 ini di dalam chipsnya. Oh. Chipsnya itu ada preloaded AI di situ. Jadi proses data itu langsung di device kita, di alat kita ini, misal smartphone, laptop itu langsung data diproses di situ. Nggak perlu ke cloud. Nggak perlu ke cloud. Hanya sebagian yang lemparan ke cloud. Nah, itulah ada tulisan AI and device ini maksudnya apa? Oh itu dia. Udah ada udah. Saya cuma nggak paham aja. Itu jadi itu diproses di situ semua sehingga ada yang namanya LLM di situ, large language model yang ditanam di situ sehingga dia bisa memproses begitu banyak terutama bahasa ya bahasa. Jadi itu penggunaan bahasa luar biasa. Dia bisa langsung misalnya nih kita ngobrol gini itu bisa langsung di live dia terjemahkan langsung mau ke bahasa apa aja juga bisa. Gitu. Dan nanti juga koneksi kita dengan yang lain gitu, dengan negara tetangga gitu. Misalnya Ari telepon siapa di Thailand gitu, sana bahasa Thai, Ari bahasa Indonesia aja, dia terima dalam bahasa Thai. Dan Ari menerima apa yang dia omongkan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Dan ini kan akan membuka kesempatan koneksi yang luar biasa. Berarti gitu. Pak Yusuf Tidak ada language barrier lagi. Iya, gitu. berarti Pak Yusuf Wanandi kalau lagi ceramah di Jakarta Post tuh nggak perlu dia translate lagi tuh untuk kata-kata yang tertentu. Antara Inggris dengan Minang udah mix. Iya, udah bisa ngerti itu semua. Namanya Minang list. Iya, soalnya kita terakhir talk show sama Pak JW di Jakarta Post diprotes sama penonton. Kalau ganti bahasa Inggris tuh kita nggak ngerti bahasanya. Ternyata habis acara dia ngomong-ngomongin bahasa Indonesia terus kawannya. Nah, ini ngerjain kita nih kan. Iya. Jadi itu sebetulnya kita menyambut teknologi itu apa yang bisa kita buat, gitu ya kan. Nah itu sebenarnya membuka lapangan kerja baru yang cukup banyak. Iya, harusnya kan itu kan Iya, karena harus banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat agar AI on device itu optimal. Iya kan, bisa kita gunakan untuk membantu semua pekerjaan kita. Nah ini siapa yang membuat aplikasi-aplikasi digital talent lagi tuh nah kan? Itu dia karena kita Totpol ini hilirisasi digital kan menurut kenapa? Menurut Bapak ini menurut Bapak lagi menurut Abang ini kita hilirisasi digital nggak Totpol? Belum jalan hilirisasi digital. Jadi ini saya kira yang harus menjadi komitmen untuk pemerintahan selanjutnya ya kan, mulai downstreaming nih digital ini. Begitu banyak value creation yang bisa dihasilkan, begitu banyak juga rupiah yang bisa kita hasilkan di sana, revenue bisa kita hasilkan buat pajak, buat segala macam. Jadi kalau kita cuma pajaki telco aja itu udah masa lalu. Sekarang itu yang digital ini begitu banyak. Berburu di kebun binatang kalau itu ya. Tapi diam aja udah datang hunting in the zoo deh kan. Gitu. Lu masih ada pertanyaan? Enggak. Nih, ada satu. Iya, lu tanya dulu terakhir. ITE. Nah, ITE ini kan juga jadi constraint juga nih. Pak Wamen, katanya ITE ini di satu sisi memberikan proteksi, tapi di sisi lain juga banyak yang membatasi. Kita tahu ITE udah direvisi, kita udah lihat dampak-dampaknya. Tapi kan
dampak buruknya juga kerasa gitu, misalnya terkait dengan kejahatan apa namanya transaksi elektronik atau apapun gitu. Iya. Gimana? Ya memang ada dark side dari situ lah ya, dari undang-undang ITE misalnya kayak di pasal 27 kan kita sering membicarakan soal itu, tapi dalam revisi undang-undang ITE ini sejumlah rekan-rekan kita di organisasi masyarakat sipil juga memprotes ini karena ini mengancam kebebasan sipil dan lain semacamnya. Nah, tapi juga proses hukum atau debat tentang hukum dan hak asasi manusia tentang undang-undang ITE ini udah panjang juga berlangsung kan. Undang-undang ini sendiri nggak salah dibahas hampir revisinya itu hampir 4 tahun lebih, kalau nggak salah gitu ya. Nah, tarik ulur terus segala macam. Nah, tapi setelah di judicial review di Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Konstitusi juga segala macam gitu masalah ini, ternyata ya para katakanlah masyarakat hukum kita ini masih berpikir yang namanya hak pribadi itu masih harus dilindungi. Jadi privasi orang itu masih harus dilindungi. Karena itulah pasal 27 itu masih ada di sana dengan berbagai macam spektrumnya. Gitu ya. Spektrumnya. Pasal 27 apa sih intinya? Ya itu kan tentang ya pencemaran nama dan lain sebagainya gitu ya, yang berkaitan dengan itulah. Tapi di sisi yang lain nggak serta-merta semua pasal undang-undang di ITE itu, terutama yang berkaitan dengan kita sebut defamation apa gitu ya, libels gitu, itu nggak semuanya dimenangkan oleh si penggugat gitu ya. Dan kadang-kadang Kominfo sendiri itu ikut membela mereka yang digugat gitu loh. Termasuk apa yang terjadi di Pulau Karimun itu loh, yang soal tambak udang yang dia bilang di internet waktu itu ya, menyinggung agama apa segala macam. Nah ternyata itu setelah kita periksa nggak bisa pasal itu diterapkan. Jadi di pengadilan kita ini justru menjadi pembela untuk si korban yang digugat itu, tapi keputusan pengadilan berbeda, itu di luar ranah kita, di luar kekuasaan. Jadi kita sih coba melihat sisi-sisi positif lah dalam penegakan undang-undang ITE itu. Ya kita berharap law enforcement yang lebih fair untuk soal ini. Gitu bro. Oke, ini terakhir nih Pak Wamen. Saya dulu ingat nih sosiolog, dia baru wafat beberapa bulan yang lalu. Namanya Bruno Latour dari Prancis. Jadi soal social network ya. Social network dan ini pemikir yang dulu tuh di sosiologi kita belajar agent structure muncul orang-orang kayak Anthony Giddens. Pak Wamen kebetulan belajar di tempatnya Anthony Giddens kan, yang mendamaikan structure dan agent gitu. Nah, Latour nih hipotesanya menarik. Dia bilang, oh enggak, ini bukan hanya soal structure dan agent, ada hal lain yaitu non-human agent. Non-human agent nih yang membuat bagaimana solidaritas buruh itu muncul di negara-negara industri ketika sebelum revolusi, pada masa-masa revolusi industri, sehingga muncul serikat buruh, sehingga muncul partai buruh di Inggris, bahkan sampai hari ini partai buruh itu ada karena solidaritas buruh muncul akibat ada non-human agent, yaitu pabrik mobil katanya. Gitu. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada pabrik nggak ada tuh solidaritas partai buruh gitu misalnya. Di era digital menurut Pak Wamen, lembaga demokrasi, partai politik dan kepemimpinan politik seperti apa yang akan kualifikasinya akan jadi seperti apa, terutama untuk memanfaatkan instrumen-instrumen teknologi yang kayak tadi gitu ya. AI segala macam tuh yang kita nanti akan harapkan muncul dalam 10 sampai 20 tahun ke depan gitu. Ya, saya kira ada yang tetap, ada yang berubah gitu ya. Setiap kali ada katakanlah disrupsi teknologi gitu ya. Adonis banget jawabannya. Adonis. Ya. Apa yang tetap dan apa yang berubah. Iya. Jadi buat partai politik yang paling penting menurut saya ideologi pastinya, ya kan, beliefs, political beliefs apa yang mau dia
dia sebarkan atau dia kukuhkan. Itu akan selalu tetap. Saya kira itu harus gitu. Kalau nggak punya beliefs, terus politik ini mau kemana kan itu penting. Orang nggak punya values, orang nggak punya nilai, gitu kan. Nah terus kedua komunikasi politik, itu yang berubah sekarang, iya kan. Bagaimana kamu menyampaikan beliefsmu itu yang sekarang berubah. Beliefnya enggak. Beliefsnya tetap. Misalnya kita percaya tentang kesejahteraan harus merata, sebuah beliefs, ya kan, sebuah perjuangan yang harus disampaikan dalam politik gitu loh. Tapi bagaimana mengkomunikasikan itu di tengah lanskap digital seperti sekarang? Lu bilang kesejahteraan merata, lalu yang tiba-tiba muncul di Instagram apa segala macam gitu ya kan, hancur semua itu, ya kan, itu penghancuran. Karena sekarang orang jadi politik itu berubah dari yang namanya menyampaikan satu gagasan tentang tujuan hidup bersama, jadinya membangun persepsi. Gitu loh. Politik disibukkan oleh soal building the perception gitu. Iya kan? Bikin persepsi yang positif, bikin apa segala macam ya. Ini saya kira dibutuhkan nalar kritis di sini yang masih harus terus hidup. Nah, di sinilah yang pentingnya saya kira akal sehat yang mungkin AI nggak bisa gantiin gitu ya. Cara berkomunikasinya ini udah nggak akan bisa diganti. Belief itu nggak bisa digantikan Maya ya. Itu udah nggak. Saya nggak tahu apakah itu nanti di masa depan AI juga punya ideologi. Tergantung data bang. Aduh, ini AI Sosdem nih kan. AI Sosdem. Iya kan. AI syariat. Kita nggak tahu itu bagaimana ke depan, karena ke depan ini AI ini bergerak ke arah AGI, Artificial General Intelligence. Itu adalah bentuk AI yang bisa memproses semua data segala macam itu, mirip seperti cara manusia berpikir, sampai tingkat otonominya dan mengambil decision dan mengambil keputusan udah tanpa campur tangan manusia. Itu AGI, human like. Gitu. Tapi soal beliefs itu tergantung machine learning-nya, training datanya. Kalau data-data Sosdem banyak lu masukin, jadi ini soal ini tergantung inputnya kan. Tergantung inputnya. Ini pada akhirnya kan cara berkomunikasi bisa berubah. Ini kayak anak saya Pak Wamen, itu umur 7 tahun gitu. Tiba-tiba ngomong bahwa aku lebih suka perempuan nih. Aku lebih suka Cristiano Ronaldo ya. Ya kan, Cristiano Ronaldo. Ya saya tahu opanya Lionel Messi. Jadi dia pengen beda aja sama opanya kan. Dia suka Ronaldo. Akhirnya belief ya. Kalau kita bicara belief, tafsir soal Ronaldo ini akan beda nih. Kalau Budi, lu apa akan lu bilang sama Vienna kalau misalnya dia bilang dia suka Ronaldo? Kalau dia suka sama Ronaldo gitu, oh iya bagus banget kamu tahu Ronaldo gitu-gitu. Nah, kalau gua nggak itu, gua sampein gitu. Ronaldo itu adalah seorang pekerja keras. Dia punya disiplin, punya endurance yang kuat, dan disiplin itu adalah soal menahan. Kamu harus punya mentalitas seperti Ronaldo yang siap kehilangan masa mudanya untuk mencapai cita-citanya gitu. Itu kan tergantung AI. Ini belief bos. Ini belief bisa AGI. Iya kan? Ya kira-kira gitu kan. Beliefnya bisa beda nih. Kalau Budi kan gua kan ngumbang aja. Beliefnya beda lagi gitu. Pilihanmu gitu kan. Yang penting dia happy. Yang penting dia happy dulu. Akhirnya nurut. Dan membangun optimisme bahwa pilihannya itu ternyata nggak salah. Mungkin gitu ya. Kalau dia kan rumit kan, dibikin rumit supaya dia punya refleksi terhadap kehidupan. Kalau gue umbang dulu, Bos. Telong dulu angkat telong. Karena kepercayaan lo kalau happy dia akan melakukan segala hal. Kalau gue percaya dia ngerti baru dia melakukan semua hal. Dua-duanya benar. Believe. Iya, believe. Iya kan gitu kayak kira-kira kan. Ada yang pakai piagam Jakarta, ada yang langsung Pancasila kan. Oke, thank you Pak Wamen. Sampai jumpa lagi.